Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat, kita bisa berkumpul di tempat ini. Masya Allah, setelah kita nikmati hidangan, alhamdulillah perut kenyang. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah selamanya bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta kita sebagai umatnya, semoga mendapat syafaat kelak di hari akhir nanti. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan, alhamdulillah kita bisa berkumpul, dan ya sebetulnya ini di luar jadwal kita, mungkin extension ya itu. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan juga kita dapat berkumpul lagi. Dalam kesempatan ini Pak Yoga belum minta ini ya Pak, belum minta tema ya. Biar saya aja Pak yang minta tema Pak. Dalam menyambut Ramadan ya, mungkin tema kita amalan yang bisa booster pahala kita kelak sampai di akhir Ramadan nanti. Mungkin itu aja Ustadz, tafadhol. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah rahimakumullah, setelah kita melaksanakan santapan jasmani, ya, kita lanjutkan dengan santapan rohani, ya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita ya untuk menjalani kehidupan ini. Kalau santapan jasmani itu ada batasnya Pak, karena itu merupakan kebutuhan jasmani yang Allah Subhanahu wa taala telah takar, ya, maksimalnya itu berapa. Jadi maka tadi saya nanya ya, ini yang bertanggung jawab ngabisin siapa? Ternyata nggak habis juga. Udah maksimal itu Pak. Bisa kita telepon kembali loh Pak Yusron. Udah maksimal ya. Marah, jadi kebutuhan pokoknya itu seperti itu. Nah, beda dengan naluri manusia. Salah satu bentuk naluri manusia itu adalah naluri beragama. Ya, yang naluri itu ya tidak ada habisnya, ya, tidak ada habisnya. Jadi kalau bahasa Nabi Muhammad SAW, ya, ada naluri yang ada dalam diri kita itu, misalnya naluri memiliki sesuatu, ya, atau warisatul baqa sebenarnya, tapi perwujudannya itu memiliki sesuatu. Andai manusia itu dikasih satu gunung emas, dia akan minta satu gunung emas yang lainnya. Nah, itu udah naluri, ya, keinginan. Kalau bahasa ekonomi kan ada need, ada want. Ada need itu kebutuhan, want itu keinginan. Kalau keinginan tuh nggak ada batasnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita bicara tentang Ramadan. Cuma mungkin saya tidak bicara teknis, karena kalau teknis itu udah paham semua kita. Ya. Puasa itu apa? Kita udah tahu. Menahan, ya, untuk tidak makan, minum, berhubungan di siang hari, mulai dari terbit fajar atau waktu subuh, ya, sampai terbenam matahari atau masuk waktu maghrib. Nah, puasa itu cuma segitu, ya. Jadi secara teknis seperti itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, tapi ada yang lebih penting untuk kita bahas, yaitu secara filosofisnya, ya. Puasa, ya, ibadah Ramadan dari sisi filosofis. Yang pertama, filosofis dari sisi perbuatan itu sendiri. Nah, Ramadan itu kan ibadah.
Ramadan itu kan perbuatan. Setiap perbuatan yang kita lakukan, kita itu harus tahu tujuannya. Ya. Kalau nggak ada tujuan dari perbuatan itu, maka kita bisa pastikan itu perbuatan sia-sia. Kenapa kamu duduk-duduk situ? Ya duduk-duduk aja. Nah itu perbuatan sia-sia, nggak ada tujuannya. Nah, di bawah tujuan itu ada target. Ya. Misalnya kita mau kemana nih? Ke Bandung misalnya, atau ke Serang. Kita punya target. Kita akan berangkat jam sekian, nanti akan tiba di sini sekian, ya. Dan kita akan melakukan apa di sana. Ya itu sudah ada target-target yang akan kita raih. Maka kaidah dalam melakukan perbuatan itu pertama yang harus kita pahami itu adalah tujuan. Kenapa kita melakukan itu? Nah Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menjelaskan kepada kita tentang tujuan dari diwajibkannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk siyamu Ramadan. Ya, dikasih tahu kita tujuannya apa. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, agar kalian bertakwa. Nah, tujuannya itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita serangkaian ibadah di bulan Ramadan tujuannya agar bertakwa. Nah, pertanyaannya kan begini. Kan di antara kita ini sudah bertakwa. Ya, sederhananya apa sih takwa itu? Menjalankan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh larangan, itu aja. Takwa itu. Selama 11 bulan ya kita mengarungi medan kehidupan ini, ya. Ada kalanya kita hang, Pak. Jadi kalau ini bahasa saya komputer itu, ya, kalau udah lama dipakai itu hang, ngadat. Apa yang terjadi kalau hang? Caranya gimana ngatasinya? Biasanya di restart. Manusia itu selama 11 bulan itu ngadapin macam-macam persoalan. Persoalan keluarga, persoalan kantor, persoalan ekonomi, ya, ngumet dia. Ya, banyak tantangannya. Nah, sehingga apa? Seringkali manusia itu bergeser. Turun. Ya. Semangat beragamanya turun. Ya. Ada yang bilang futur. Itu orang udah nggak sholat lagi kayaknya gitu ya. Futur kali ya. Atau apa ya, nggak semangat lagi ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala itu semacam merestart sebenarnya. Merestart kita agar apa? Agar kita itu kembali untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini menarik definisi takwa atau penjelasan takwa oleh Imam Ali radhiyallahu an yang saya kaitkan dengan Ramadan. Jadi beliau begini, ya, beliau menyampaikan bahwasanya orang bertakwa itu satu, dia memiliki sifat al-khauf minal jalil. Al-khauf. Jadi Imam Ali itu mengatakan bahwasanya orang bertakwa itu ciri pertamanya itu adalah al-khauf minal jalil. Al-khauf minal jalil itu apa? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Terus hubungannya dengan puasa apa? Kok bisa dengan puasa itu orang memiliki sifat ini? Nah, ini yang penting kita bahas ini. Jadi puasa itu kita diperintahkan untuk nggak makan, nggak minum, ya, di siang hari. Ya. Kita bisa nggak membatalkan puasa kita? Bisa. Ya, bisa. Ya, tinggal masuk warung aja kan selesai kan? Ya, paling yang kelihatan cuma kakinya doang. Selain kakinya nggak kelihatan, bisa. Paling sendal. Sendal sama kaki. Ya, apalagi di daerah-daerah perkantoran itu gampang sekali, ya gampang sekali. Tinggal nyuruh OB kan, gitu. Nyuruh OB, dia yang beli. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, mudah sekali. Ya. Tapi di bulan Ramadan ini, ya, orang yang berpuasa dituntut dia menjalankan perintah Allah walaupun orang lain itu dalam kondisi tidak tahu kita sedang menjalankan itu. Ya. Itu akan memunculkan tadi al-khauf minal jalil. Jadi kayak ada kebentuk ya dalam diri kita bahwa kita itu yang tadinya halal
menjadi haram di siang hari itu terus menerus itu sepanjang siang tuh. Ya. Kayak kita diawasin kan? Kayak kita diawasin. Apalagi ngerokok nih, susah, nahannya susah. Jadi kawan saya itu perokok berat, Pak. Jadi nggak selisih 1 jam dia harus keluar untuk ngerokok. Siapa tadi? Kawan Babe, kantor. Kirain babe. Kawan kantor. Kan malah sampai segitu. Tapi bulan puasa dia nggak ngerokok. Maksudnya pagi, pagi sampai siang. Balas dendamnya di malam. Artinya apa? Sekuat apa dorongan dia itu untuk ngerokok, dia bisa tahan tuh. Makanya saya candain. Kamu bisa ya pagi sampai maghrib nggak rokok. Coba lanjutin sampai subuh. Dia bilang gitu. Bisa nggak? Nggak bisa katanya. Betul nggak, Pak? Bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Ternyata betul nggak bisa ya. Tapi ternyata dia bisa untuk tidak merokok dari subuh sampai maghrib. Berarti perokok pahalanya lebih besar. Karena lebih bisa menahan dia ya. Menahan. Kita bisa melihat nih Pak ya, secara filosofis ya. Artinya ya, orang yang berpuasa itu ya, itu dia masuk kepada sebuah level di mana dia bisa menahan ya, atau dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dari subuh sampai maghrib. Ya kalau ngerokok kan tiap 1 jam dia bisa ngerokok, dia betul-betul berhenti. Betul-betul berhenti. Wong dia itu stroke Pak ya. Kena serangan stroke. Ya, kena serangan stroke. Nggak lama setelah sembuh ngerokok lagi. Artinya apa Pak? Penyakit nggak bisa menghentikan dia. Tapi puasa bisa. Penyakit nggak bisa menghentikan dia. Puasa bisa. Ya. Ya, walaupun cuma subuh sampai maghrib. Ya, tapi bisa. Saya bilang, lu udah kena stroke, saya bilang gitu. masih nekat juga, saya bilang begitu. Soalnya teman-teman gue semua ngerokok katanya. Nggak bisa katanya, kalau teman-teman masih ngerokok saya nggak bisa katanya. Nah, rahimahkumullah, ketika Imam Ali mengatakan bahwa takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang puasa itu membentuk karakter orang untuk senantiasa seolah-olah dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi sampai maghrib, dan itu dilakukan sebulan. Penuh. Ya. Maka tadi yang saya bilang itu kita di restart, Pak. Di restart seolah-olah kita itu senantiasa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, takut untuk melakukan pelanggaran subuh sampai maghrib. Ya, maka orang yang berhasil berpuasa itu, ya, orang nanti dalam dirinya itu terbentuk yang namanya al-khaufu minal jalil. Dia takut ya untuk melakukan pelanggaran karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya yakin sebulan itu udah cukup itu. Ya, sebulan udah cukup untuk merestart ya. Nah, entah 11 bulan lagi kan hang lagi gitu ya. Di restart lagi nanti tahun depan kan gitu kan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, salah satu sifat orang bertakwa itu menurut Imam Ali ya radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan ya al-amalu bitanzil. Dia melakukan amal bitanzil dengan apa yang Allah turunkan. Ya, atau Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di bulan puasa itu ada 2 hal ya. Yang pertama, sesuatu yang memang awalnya itu halal lalu diharamkan di siang hari. Makan, minum, berhubungan itu tadinya halal tapi diharamkan di siang hari. Ada yang awalnya memang haram. Ghibah itu memang haram. Fitnah itu memang haram. Bohong itu memang haram. Ya. Nah, yang wajib ya istilahnya yang itu betul-betul langsung terkait dengan puasa, kalau tidak dilakukan ya atau dilanggar maka batallah puasanya. Ya, yaitu yang pertama, kelompok yang pertama, sesuatu yang hukumnya harus kita lakukan
ya, menjadi syarat atau menjadi rukun dari puasa, tapi kita langgar, batal. Ya. Lalu ada yang bukan syarat dan rukun dari puasa, tapi kalau itu dilakukan atau dilanggar, maka hilanglah pahala kita, hilanglah pahala puasa kita. Ya. Berbohong, fitnah, ghibah, ya, mendolimi, ya, orang lain, ya, melakukan perbuatan-perbuatan haram yang memang bukan rukun dari puasa, maka pahala puasanya itu akan hilang. Maka Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Puasanya sah, sah. Ya, kan yang penting nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan. Sah nggak? Sah. Tapi laisa lahu min siyamihi, dia nggak dapat apa-apa dari puasanya. Illal ju' wal atos. Kecuali lapar dan dahaga. Ya. Nah, dengan model perintah di bulan Ramadan ini, puasa ini, jadi yang halal ada yang diharamkan, yang haram-haram itu akan berakibat kepada pahala dari puasa itu sendiri. Ya, orang itu dituntut selama bulan Ramadan itu senantiasa menjalankan perintah Allah. Jadi landasannya apa? Landasannya ya karena ini perintah Allah. Kenapa nggak makan? Ya karena Allah perintahkan untuk nggak makan. Kenapa nggak gibah kamu di bulan Ramadan? Karena Allah memang haramkan untuk melakukan itu. Kenapa nggak fitnah? Ya karena Allah lah haramkan. Ya. Kenapa kita menjalankan ibadah puasa, ya, menjalankan berbagai ibadah di bulan Ramadan itu? Kenapa? Karena Allah perintahkan. Jadi di bulan Ramadan itu kita benar-benar dituntut, ya, senantiasa mengkaitkan seluruh amal kita itu dengan tanzil. Tanzil itu apa? Apa yang diturunkan oleh Allah. Bulan Ramadan ngeliat cewek seksi. Kalau di luar Ramadan biasanya nggak ada tuh kata-kata. Biasanya nggak ada kata-kata. Kan ini Ramadan nih. Biasanya kan itu muncul kalau Ramadan. Kalau kita lagi ngobrol-ngobrol nih, terus ada gibah nih. Ada yang gibah nih. Wah, si itu tuh begini begitu. Ramadan. Kan biasanya begitu. Nah, itu dalam satu bulan penuh kita dituntut itu senantiasa tahu ini halal, nih haram, nih halal, nih haram, nih halal, nih haram. Nah, itu orang bertakwa. Itu orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu kata Imam Ali, al-amalu bitanzil. Nah, bulan Ramadan kita itu dituntut begitu. Nih halal, nih haram, nih halal, nih haram. Kalau kita mau berkelahi, ini soim. Kita bilang apa? Saya sedang berpuasa. Padahal di luar puasa emang berantem boleh? Nggak boleh juga, Pak. Jadi berantem itu nggak boleh di luar Ramadan. Ya. Tapi di dalam bulan Ramadan itu ditekankan lagi dan bisa membatalkan pahala puasa. Istilahnya, lu percuma ya puasa dari pagi nahan tidak makan dan tidak minum sampai maghrib, tapi nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Ya, kenapa? Karena kemakan oleh berantem, kemakan oleh fitnah, kemakan oleh bohong, kemakan oleh ghibah, kemakan oleh itu semua, habis pahalanya. Nah, bulan Ramadan itu kita dituntut terus tuh. Halal haram, halal haram, halal terus kita lakukan. Maksudnya kita jadikan sebagai acuan. Itulah orang bertakwa, harapannya setelah dia menjalankan Ramadan ini 1 bulan, dia terus terikat dengan syariatnya Allah. 1 bulan dituntut terus menerus terikat dengan syariat Allah. Lah, masa di luar bulan Ramadan kita nggak bisa gitu ya? Nah, jadi kalau udah bulan Syawal gitu ya, kayak udah bebas aja tuh kita tuh. Ya, apa aja diantem kan gitu kan. Lulus. Udah selesai kan gitu. Nah, harusnya nggak begitu. Justru bulan Syawal itu kebentuk yang namanya takwa itu. Ya, apa itu ciri takwa? Salah satunya al-amalu bitanzil. Jadi kita senantiasa terikat kepada syariatnya Allah itu. Yang ini halal nggak boleh, apa boleh, yang ini haram nggak boleh, ya. Begitu ngelihat aurat wanita, astagfirullahaladzim, langsung memalingkan pandangannya. Wanita yang Istrinya. Habis istrinya ini ya kan gitu kan. Apa namanya?
Baik kalau teman saya tuh, mumpung bulan Ramadan yuk, bukan bulan Ramadan yuk katanya. Puas-puasin dulu katanya. Lah, itu haram di luar bulan Ramadan dan haram juga di bulan Ramadan. Kalau itu dilakukan, itu bukan atau rukun Ramadan, maka pahala Ramadannya itu hilang. Terkikis ya, pahalanya, bukan amal wajib Ramadan. Kalau itu gugur dia. Jadi Ramadannya itu kewajiban dia puasanya itu gugur. Tapi pahalanya nggak ada. Bukan capek-capek gitu itu. Capek nggak puasa, Pak? Capek, Pak. Nahan, Pak, dari pagi sampai sore. Ya. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang cinta Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Jadi kalau kita paham filosofinya, maka di bulan Ramadan ya, yang namanya puasa itu kita senantiasa terikat atau melakukan perbuatan sesuai apa yang diturunkan oleh Allah. Ya, apa sih yang diturunkan oleh Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, ya, itu kita lakukan. Ya. Yang ketiga, Pak. Ya, ini pendapat Imam Ali radhiyallahu an. Tapi memang ini pendapat luar biasa ya. Maksudnya pendapatnya orang cerdas memang ya. Ya. Beliau mengatakan yang namanya orang bertakwa itu ridho bil qalil. Allah memberi kita itu berbagai cobaan. Ya. Allah memberikan kita itu berbagai kenikmatan. Ya, berbagai kenikmatan. Aslinya kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita itu sangat banyak, Pak. Bahkan dalam Al-Qur'an itu sebutkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian itu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian pasti tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tapi pikiran manusia nih ya, menganggap pemberian Allah itu seringkali sedikit, nggak cukup buat kita. Ya, nggak cukup buat kita. Mungkin rezekinya pas-pasan ya. Imam Ali itu kan miskin, Pak. Ya, Imam Ali itu miskin. Ya, walaupun beliau itu khalifah ya, tapi aslinya kan beliau tidak mampu ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, yang orang bertakwa itu apa? Ridho bil qalil. Dia ikhlas, dia nerima, dia ridho, walaupun apa yang diberikan kepada Allah dia pandang itu sedikit. Dia pandang itu sedikit. Mungkin kita semua pasti mengalami semua, walaupun tidak sepanjang masa kita mengalaminya kan. Kadang istilahnya rezekinya banyak gitu ya, kadang juga sedikit. Nah, itu kan biasa, fluktuatif. Tapi ketika kita sedikit nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita ridho, kita ikhlas. Nah, masalahnya ridho atau ikhlas pada sesuatu yang sedikit itu adalah perkara yang sulit, Pak. Kalau kita dikasih banyak, ridho, wajar nggak? Wajar. Tiba-tiba ada bonus di akhir tahun gitu ya. Nah, ridho nggak kita? Yo ridho lah. Langsung dapat banyak kan gitu kan. Ya, itu biasa. Tapi ridho bil qalil itu luar biasa. Orang yang ridho ketika pemberian Allah itu sedikit, nah itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya. Kalau orang sekarang itu udah stres, Pak. Orang sekarang dapat sesuatu yang sedikit itu stres. Ya. Ada kemarin tuh kejadian kan membunuh anaknya. Itu stres. Depresi mungkin ya. Kenapa? Biar anaknya nggak susah. Ya. Lah, kan itu cara berpikir depresi itu, orang depresi itu seperti itu. Ya. Dan banyak itu kejadiannya seperti itu. Ya, saya beberapa kali itu mendapatkan pertanyaan dari jamaah lah gitu ya. Yang pertanyaannya itu ya terkait dengan anaknya, istrinya dan lain, itu mengarah ke mereka tuh depresi. Ya, karena tekanan dari kehidupan ini yang sangat kuat. Tekanan ekonomi ya dan lain sebagainya. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan orang yang bertakwa itu ridho bil qalil. Sedikit dia ridho. Nah, bulan Ramadan itu kita ditanamkan oleh Allah dengan perintah berpuasa itu sebenarnya itu juga kita ditanamkan untuk ridho bil qalil.
ridho dengan yang sedikit. Kenapa, Pak? Duit kita banyak, makanan banyak, boleh dimakan nggak? Nggak boleh. Dijatah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dijatah. Kita dikasih kesempatannya cuma ya setelah maghrib. Sebelum maghrib kita nggak dikasih kesempatan. Walaupun duit kita banyak. Ya, walaupun duit kita banyak. Jadi kita dituntut untuk ikhlas, ya, menerima ya apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan walaupun sedikit. Kita dituntut untuk ikhlas pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya sakit ya dan berbagai musibah yang menimpa kita, ya. Nah, kita bersabar atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kodokkan, takdirkan kepada kita. Karena tidak ada satupun yang menimpa kita kecuali ya itu merupakan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sakit itu takdir, orang kecelakaan itu takdir. Nah, terus mau melawan takdir gimana caranya? Ya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak ada dukunnya, Pak. Ya. Nggak ada dukunnya. Nggak ada dukunnya orang melawan takdir. Bahkan memang setan yaitu mencoba mencuri-curi informasi ya dari Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan informasi-informasi takdirnya manusia, tapi mereka tidak ada yang sanggup untuk mencuri informasi itu. Ya, barangkali kalau ada informasinya kan kita udah antisipasi nih. Ya, kamu takdirnya mati tuh 2 hari lagi. Nah, gimana caranya ya? Udah ngumpet aja kan di dalam rumah atau gimana? Karena udah tahu takdirnya. Nggak ada orang yang tahu. Takdir manusia itu rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Yang ketiga, ridho bil qalil. Jadi kalau kita di bulan Ramadan itu, ya itu kita ditanamkan oleh Allah dengan syariatnya, syariat Ramadan itu, agar kita itu nerima, ikhlas ketika mendapatkan sesuatu yang sedikit dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lapar itu salah satunya, Pak. Salah satunya. Ya, kita diperintahkan untuk ridho. Ya. Ada orang yang bayar kontrakan tuh susah. Ya, Pak. Tempo hari itu ada yang WA ke saya. Pak Ustadz, saya belum bayar kontrakan 2 bulan. Saya bilang, wah, nggak bayar kontrakan, kenapa lapor sama saya ya? Jadi begitu ya. Bapak kemarin ngeliat kan, orang antri minyak goreng. Kebayang itu orang kaya atau orang miskin? Kalau orang kaya enggak lah, Pak. Kalau orang kaya belinya Barco kan gitu kan. Barco harganya tetap katanya. Kata istri saya. Saya bilang minyak goreng yang langka yang mana sih? Wah, yang langka mah yang harga-harga murah katanya. Lah yang mahal mah tetap ada katanya. Nggak ngaruh katanya. Oh gitu ya. Soalnya kan saya nggak pernah beli minyak kan. Ya Allah. Nah, dengan bulan Ramadan kita dipaksa lapar itu kita dipaksa untuk ridho bil qalil. Ridho terhadap pemberian Allah yang sedikit. Nah, kita berpikir, wah orang-orang ternyata banyak ya yang mungkin nasibnya seperti ini. Ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ridho andai pemberian Allah itu menurut akal kita, ya itu sedikit. Walaupun pada dasarnya pemberian Allah itu banyak. Ya, tapi kan itu kan pandangan manusia. Musibah, Pak, itu pandangan manusia, Pak, buruk. Aslinya musibah itu di sisi Allah itu baik. Orang mati baik apa buruk, Pak? Di sisi manusia buruk. Padahal kita nggak tahu. Coba manusia itu nggak ada yang mati. Dunia ini kayak apa? Penuh, Pak. Nggak mati-mati, penuh. Apalagi Fir'aun masih ada sekarang kan gitu. Pusing lah kita. Ini Fir'aun nggak mati-mati kan gitu. Sama Hitler. Hitler nggak mati-mati. Mussolini kan gitu nggak mati-mati Mussolini. Mau setuh.
nggak mati-mati nih kan gitu kan. Nah, repot. Tapi ternyata mati bagi sebagian orang yang lain tuh menjadi kebaikan. Gitu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, bagi keluarganya buruk nih. Coba bagi penggali kubur, alhamdulillah ada proyek nih. Ya. Nah, bagi penjual kain kafan, alhamdulillah ini bakal ada yang mau beli kain kafan nih. Ntar lagi. Tapi yang jual kain kafan doanya orang mati-mati. Ya, jadi itu dua sisi yang selalu ada ya. Nah, kita ya manusia yang memandang itu keburukan berdasarkan akal manusia ya. Nah, itu kita berusaha untuk bersabar, ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu orang bertakwa. Dan puasa itu menanamkan diri kita untuk ridho bil qalil. Ya. Dan kita pasti semua pernah mengalami, Pak. Pernah mengalami. Ya, kita yang di sini mungkin awalnya ya mungkin memang ada yang rich dad ya. Jadi bapaknya dulu memang rich kaya. Ada yang poor dad gitu. Bapaknya miskin. Dia mungkin struggle dulu ya baru bisa sukses. Ya. Tapi orang yang bertakwa ya di posisi manapun dia ya dia senantiasa menjadi orang yang ridho bil qalil. Lalu yang terakhir yang keempat, nah, beliau mengatakan orang bertakwa itu kayak apa? Orang bertakwa itu al-istidadu ya liyaumir rohil. Orang yang bertakwa itu dia itu senantiasa membekali ya atau mencari bekal untuk apa? Liyaumir rohil, untuk hari akhir. Nah, menariknya begini, apa hubungannya dengan puasa? Apa hubungannya dengan Ramadan? Pak, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pahala yang berlipat di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Yang wajib dilipat gandakan, ya. Yang sunnah pahalanya itu disejajarkan dengan yang wajib. Nah, terus Iwan Rahimakumullah, maksudnya apa? Maksudnya apa? Orang itu dibentuk alam berpikirnya itu ya dengan pahala-pahala itu untuk apa? Al-istidad, cari bekal. Cari bekal. Jadi yang kita lakukan selama ini ya, kita beribadah di bulan Ramadan itu tujuannya apa? Cari bekal. Ya, kenapa yang tadinya di bulan Ramadan ya kita nggak rajin baca Al-Quran, di bulan Ramadan jadi rajin baca Al-Quran? Karena pahalanya lebih besar kan? Maksudnya apa? Pahalanya lebih besar kalau kita menjalankan perbuatan itu. Maksudnya apa? Supaya bekal kita untuk hari akhir kita lebih banyak. Artinya apa? Orang bertakwa itu senantiasa berpikir jauh ke depan sampai hari akhir. Dan dia senantiasa istidad, mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk hari akhir dia. Ya. Caranya gimana? Ibadah. Caranya ibadah taat, jalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau ada yang bilang, "Wah, dia mah bulan Ramadan aja ini aktif." Bagus. Kenapa? Dicela nggak? Nggak usah dicela. Kenapa? Bagus. Berarti dia apa? Dia berpikir bekal yang terbaik untuk mencari amal tuh di bulan Ramadan. Ya, bagus. Cuma kalau udah sebulan dia habis-habisan cari bekal, itu di luar bulan Ramadan harusnya tetap cari bekal. Ya. Jangan terus di luar Ramadan terus dia kendor bekal cari bekalnya. Ya, harusnya ya. Kenapa? Karena sudah ditempa di bulan Ramadan. Jadi kalau dia sebelumnya ya ngajinya kurang, jarang, mungkin sebulan sekali, itu pun juga kalau ingat. Ya, kalau nggak ingat ya sudah, Al-Qur'annya taruh di atas lemari. Gitu Ramadan udah dilihat tuh, banyak debunya gitu ya. Ya, karena banyak debunya dia bersin-bersin, akhirnya nggak jadi mau baca, taruh lagi. Ya. Nah, jadi di bulan Ramadan dia baca Al-Qur'an. Di bulan Ramadan dia perbanyak pahala menjalankan amalan-amalan sunnah. Kalau yang wajib nggak usah ditawar, ya itu nggak ada tawar menawar lagi. Jadi istidad liyaumir rohil, dia melakukan persiapan untuk hari akhir. Nah,
Kalau orang udah kebentuk seperti itu, satu, khauf minal jalil. Lalu yang kedua, al-amalu bitanzil. Dia menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia ridho bil qalil. Dia sabar dengan apa yang didapatkannya walaupun sedikit. Lalu yang terakhir, dia senantiasa mencari bekal untuk akhirat dia. Orang kayak gini takwa. Dan Ramadan itu ngebentuk orang itu menjadi memiliki 4 ciri khas yang itu. 4 ciri khas orang-orang bertakwa. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya itulah secara filosofis ya bulan Ramadan itu. Maka kalau ditanya, terus amal apa yang harus kita lakukan, ya kerjakan, ya semua berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala ya kita lakukan, dan seluruh larangan-larangan Allah kita hindari. Cuma memang ada banyak amal-amal yang memiliki nilai nilai pahala yang besar. Makanya itu senantiasa terus dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW walaupun di bulan Ramadan dan juga sangat berat. Seperti perang misalnya ya, tetap dilakukan. Pahalanya besar, lebih-lebih tentu di bulan Ramadan. Dakwah para sahabat yang diutus Nabi Muhammad ya untuk berdakwah itu terus dilakukan walaupun bulan Ramadan. Kenapa? Pahalanya besar. Dan berbagai ibadah yang lain tentu yang memang itu adalah bagian dari menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru bulan Ramadan itu bukan bulan malas. Tapi justru bulan Ramadan itu adalah bulan bagi kita untuk meraih istiqdat tadi ya, mencari bekal untuk hari akhir kita. Jadi kalau ditanya misalnya kalau cari nafkah gimana? Bagus. Cari nafkah hukumnya apa? Wajib. Ya, karena wajib, wah lebih besar daripada ibadah sunnah. Lebih besar dari ibadah sunnah. Ya. Nah, cuma jangan sampai cari nafkahnya sampai nggak sholat duhur gitu. Sampai nggak sholat asar. Nah, itu salah juga. Ya, kenapa? Karena oleh Allah itu sudah ditakar, waktu-waktunya itu sudah ditakar semua. Sudah ada schedule-nya masing-masing. Dia cari nafkah duhur, dia berhenti, dia sholat dulu, makan dulu, ya. Lalu mungkin lanjut lagi kan gitu kan. Lalu nanti asar sholat lagi gitu ya. Ya, dan itu jauh lebih baik buat dia dibandingkan mungkin ya kayak robot ya. Ya, nggak ada istirahatnya, ya, nggak ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa saya tidak pernah di restart. Nah, sholat itu ternyata merestart kita ya. Udah pusing ya kita kerja ya. Lalu terdengar suara adzan, ambil wudhu kita ya, santai kan gitu kan, kayak di restart lagi ya. Walaupun kerjaan jadi lupa ya. Tadi kerjaan apa saya kan gitu. Balik lagi, aduh mulai dari awal lagi nih kayaknya. Makanya jangan lupa di save, disimpan ya. Baik itu Pak mungkin ya gambaran besarnya ya tentang Ramadan, yang mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita ya untuk melaksanakan ibadah ya di bulan Ramadan ini, apapun itu ya. Ya bisa zikir, bisa membaca Al-Quran ya. Dan para sahabat memang mereka meningkatkan ibadahnya memang di bulan Ramadan. Bahkan mereka meningkatkan ibadahnya di akhir-akhir bulan Ramadan. Ya, karena semakin sempit kan waktunya kan. Jadi ibarat kalau ada perlombaan, ya perlombaan dikasih waktu, dikasih kalau dulu ada lomba apa itu ya, memasak itu ya, di mana itu ya, di FCTI apa di mana ya? Nah, MasterChef itu kan ada waktunya tuh Pak. Semakin waktunya sempit, semakin sibuk tuh, semakin sibuk dia. Kenapa? Karena waktu yang ada itu betul-betul harus diefektifkan. Ya, harus betul-betul diefektifkan. Nah, kita juga berpikir gitu, start Ramadan langsung jos. Ya, tapi nanti di akhir-akhir tuh semakin kuat kita menjalankan ibadah kepada Allah. Lomba lari juga begitu. Ya. Jadi semakin dekat finish, nah itu semangat kita tuh semakin besar walaupun semakin loyo. Ya, itu kan begitu. Pelari kan gitu, semakin loyo itu Pak. Tapi semangatnya semakin
tinggi gitu ya. Nah, emang kalau di Indonesia itu beda ya emang ya. Kalau akhir-akhir tuh bukannya semakin semangat gitu ya, padahal juga nggak semakin loyo. Jadi harusnya tetap semangat walaupun loyo gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu Pak, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mengisi Ramadan kita. Ya mungkin ada sesuatu yang didiskusikan, silahkan. Kan kalau ada yang mau diskusi, Monggo, Bapak semua. Kalau ada pertanyaan, Pak Yusron, mungkin Karena belum ada sampaikan makanan. diskusi dah. Itu pertanyaan ini langsung waktunya. Ini start tadi saya. kita Belum kan belum bisa. Ini restart ya. Mungkin dari saya tadi. ya silahkan. Seperti kita ketahui bersama, 10 malam terakhir itu kan ya banyak di masjid-masjid itu mengadakan Iktikaf. dan ada beberapa riwayat menyampaikan kalau 10 malam terakhir itu Nabi mengencangkan ikat pinggang, entah itu secara Kias, kias majas. ataupun memang arti sebenarnya gitu. Dan di situ terselip riwayat kalau Nabi di 10 malam terakhir itu menjauhkan diri dari para istri-istrinya. Nah, untuk kita orang awam nih Tad, kalau kita tidak kuat 10 malam terakhir nahan mendekati istri itu gimana kita? Ya. Apakah itikaf kita di malam ya Tad? Bukan siang. Itikaf kita batal atau tidak sah apa gimana itu? Padahal kan ngasih nafkah istri kan juga berpahala juga ya. Utama. Iya. Ya, intinya begini Pak. Di bulan Ramadan itu banyak amal yang bisa kita lakukan. Di antara amal-amal itu ada amal-amal yang lebih mulia satu di antara yang lainnya. Suatu ketika ada seorang sahabat yang iktikaf. Lalu dia membatalkan iktikafnya karena dia menunjuki saudaranya ke suatu tempat. Ternyata Nabi menyampaikan bahwasanya dia ini menunjukkan ke saudaranya ya tempat itu lebih baik dari iktikafnya dia. Jadi pahala itu ya ada tingkatan-tingkatannya, ada yang lebih utama ya, ada yang tidak lebih utama. Nah, ketika itu berbenturan, ya kita bisa memilih. Tapi al-aslu ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, apalagi di akhir bulan Ramadan, tentu di 10 terakhir itu istilahnya kalau saya tadi itu detik-detik terakhir yang harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, iktikaf itu bukan hanya sekedar tinggal di masjid, tapi banyak amalan ibadah yang dilakukan ketika iktikaf. Ya, makanya di sana banyak amal-amal yang besar yang bisa kita lakukan. Dan iktikaf, ya itu nggak mesti 10 hari, nggak mesti. Tapi afdol kalau bisa 10 hari. Jadi, kalaupun kita ini masuk masjid Pak ya, niat iktikaf, memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang minimal mengatakan minimal sehari, ya. Ada yang mengatakan minimal ya sesaat aja kita masuk niat iktikaf gitu ya. Ya, lalu habis sholat ya ternyata kita keluar batal lah iktikafnya gitu ya. Ya itu iktikaf juga ya, itu iktikaf. Ya. Nah, cuma dari
ragam pendapat ulama terkait dengan iktikaf itu, mereka sepakat bahwa yang afdol, yang lebih utama, yaitu 10 hari berturut-turut tanpa batal. Nah, itu afdol. Itu afdol. Paling utama lah, paling utama. Paling utama ya 10 hari itu. Nggak keluar, nggak usah dibatalin gitu ya. Sampai Rasulullah itu dari masjid itu sisirannya dari kan rumahnya Rasul dempet sama masjid ya. Nah, dia mengeluarkan kepalanya ya di jendela lalu disisir. Kenapa? Supaya nggak batal itikafnya. Kenapa kok Rasulullah mengatakan begitu? Kalau melakukan itu, apakah harus sepatu? Tidak harus. Tapi itu lebih mulia, lebih afdol, lebih utama. Nah, kalau kita misalnya keluar, cari apa? Ya di sana kita bisa cari berbagai kebutuhan hidup. Ya silahkan aja. Ya silahkan aja. Nah, jadi kita harus mulai di sana. Jadi istilahnya kayak Pak, by defaultnya lah gitu ya. Defaultnya kita niat gitu ya 10 hari ya terakhir gitu ya, nggak keluar dari masjid gitu, nggak membatalkan ya, kecuali kita iktikaf benar-benar iktikaf 10 hari itu, ya itu defaultnya ya. Tapi kalau kita punya berbagai kebutuhan untuk keluar ya, apalagi tadi ya, ya ada saudara kita ya nyari rumah kawannya, ya kalau semua iktikaf nggak ada yang nunjukin gimana tuh orang, balik lagi dia, padahal dia dulu mungkin ke situ tuh naik kuda jauh gitu. Nggak ketemu saudaranya gitu. ternyata dia begitu. Jadi itu defaultnya Pak, defaultnya. Boleh nggak kita keluar dari masjid? Boleh, karena itikaf itu sendiri hukumnya sunnah. Boleh. Jadi maksudnya saya begini. Jadi istilahnya sebisa mungkin kalau kita defaultnya itu 10 hari bisa ya tidak apa-apa. Tapi boleh nggak kita udah 2 hari keluar? Boleh. Karena itikaf itu hukumnya sunnah. Ya, itu hukumnya sunnah Pak. Ya bukan wajib. Ya, apakah wajib 10 hari? Enggak. Ya, sehari pun jadi. Bahkan ada ulama yang juga mengatakan jangankan 1 hari, sejenak pun. Ya, kita datang ke masjid. Jadi kalau kita datang ke masjid tuh Pak ya, niatkan nggak cuma untuk sholat gitu ya. Jadi begitu masuk masjid udah niat itikaf itu. Nah itu argo itikaf tuh jalan tuh. Tapi begitu kita keluar dari masjid, nah argonya berhenti. Kenapa? Karena kita keluar masjid. Tapi kalau kita nggak keluar Pak, kan argonya terus jalan. Argonya terus jalan tuh. Kita keluarnya cuma ini, sisiran juga dari jendela. Itu argo tetap jalan nggak Pak? Tetap jalan. Nah itulah yang dilakukan oleh Nabi agar argo pahala dengan itikaf itu terus jalan tanpa henti. Boleh nggak kita berhenti? Boleh. Ya itu kan afdolnya. Itu kan afdolnya seperti itu ya. Jadi kalau kita mau menunaikan kewajiban nafkah kepada istri kita ya silakan aja. Tapi kan pahalanya lain gitu ya. Ya apalagi wajib tuh. Maka ini wajib hukumnya memberikan nafkah. Beda juga ya, mudah-mudahan itu bisa lebih baik lagi pahalanya kan gitu. Tapi ya wallahu a'lam. Tapi kalau saya memang ya tadi kalau Nabi sudah melakukan itu berarti defaultnya 10 hari terakhir itu yang lebih mulia itu adalah itikaf. Ya. Jadi tapi kalau misalnya di sana nanti ada kewajiban nafkah kan itu wajib ya. Ternyata kalau kita iktikaf kan banyak Pak ya. Orang yang nafkahnya itu cari makan sehari ya buat hari itu. Lah kalau dia iktikaf 10 hari tinggal makan. Nah orang-orang seperti itu ya tentu lebih utama kalau dia mencari nafkah. Lebih utama untuk mencari nafkah. Ya, lebih utama untuk mencari nafkah kalau memang dia tidak ada nafkah buat dia kalau dia tidak bekerja saat itu. Ya, jadi itu kalau benturan seperti itu ya kita lihat ya. Kalau kaidahnya dari para ulama itu begini Pak. Kalau sunnah ketemu sunnah nggak masalah. Sunnah ketemu sunnah nggak masalah. Tinggal kita pilih yang mana yang lebih pahala yang lebih besar kan gitu. Sunnah ketemu wajib, nggak masalah juga gitu kan. Yang repot tuh wajib ketemu wajib.
Nah, itu baru ya, kita itu istilahnya baru mikir. Jadi kalau apa namanya, di dalam sebuah pembahasan fikih namanya fikih aulawiyat ya. Fikih menentukan mana yang lebih utama untuk kita lakukan. Ya, di zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang diancam dibunuh ya, dan dia disuruh untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Jaga agama itu hukumnya wajib. Kalau kita ngomong kekufuran itu hukumnya haram. Jaga agama hukumnya wajib. Jaga nyawa, Pak, wajib juga. Yang mana? Yang mana yang diutamakan? Ya, maka Ammar bin Yasir, ya, jadi ini putranya Yasir, yang Yasir itu dibunuh oleh orang kafir. Istrinya Yasir itu Sumayyah juga dibunuh, tapi Ammar nggak dibunuh. Kenapa? Karena Ammar mengucapkan kalimat kekufuran. Nah, Ammar ini datang kepada Nabi, nanya. Jadi Yasir meninggal, bapaknya ya, terus Sumayyah meninggal, tapi dia nggak meninggal, dia takut. Jangan-jangan tindakan saya salah nih. Saya memilih untuk menjaga nyawa dibandingkan menjaga agama. Dia mementingkan untuk hidup daripada menjaga agama dia. Ya. Lalu dia datang kepada Rasulullah. Belum selesai ceritanya, Pak. Belum datang. Sabar. Lalu disampaikanlah kepada Rasulullah kisahnya. Lalu Rasulullah katakan, wahai Ammar, kalau kau ketemu dengan kasus seperti itu, ulangi yang kau lakukan. Artinya apa? Menjaga agama di situ, ya, itu lebih diutamakan daripada berbohong. Berbohong ya maksudnya ya. Berbohong kepada orang kafir, ya. Berbohong kepada orang kafir atas kekufuran yang harus dia ucapkan. Dia kan cuma bohong. Dia mengatakan itu tidak dari hatinya. Ya. Dia hanya berbohong, dia bersiasat aja, ya. Jadi dalam kondisi terpaksa nih, Pak ya. Nanti nih ya, kalau ada yang terpaksa, harta atau nyawa. Gitu kira-kira ya. Jangan pilih atau, Pak. Karena harta atau nyawa. Pilih nyawa aja, Pak. Pilih nyawa aja. Ya. Ya, kenapa? Karena menjaga nyawa itu lebih utama dibandingkan menjaga harta. Karena dalam Islam itu jaga nyawa itu luar biasa. Ya. Nggak boleh kita itu membunuh orang. Waduh, Masya Allah, itu besar dosanya. Jangankan bunuh orang muslim, Pak. Ya, bunuh non muslim aja masuk neraka dan nggak bisa mencium bau surga. Padahal surga itu kecium dari mana-mana itu. Ya. Nah, makanya dalam Islam yang namanya menjaga nyawa itu dia posisinya tinggi, ya. Dia posisinya tinggi. Ya, jadi kalau nanti diancam nyawa atau harta gitu ya. Ya, atau nyawa atau agama kamu, ya. Dalam kondisi terpaksa seperti itu, ya, kita dikasih keringanan oleh Allah untuk melepas, ya, melepas harta kita atau melepas agama kita, walaupun melepas agama itu bukan dari hati, ya. Jangan sampai saya ikhlas mengatakan itu. Ya, itu salah juga gitu ya, salah juga. Jadi gitu, Pak, mungkin jawabannya ya. Jadi silahkan, maksudnya kalau mau tetap, ya, karena sama-sama sunnah itu kan pilihan aja, ya, silahkan kalau mau melakukan itu. Kalau misalnya cuma saya mau sehari aja, ya silahkan, 2 hari silahkan, bahkan kurang dari itu juga silahkan. Cuma kalau kita mau menyambung itikaf itu niat lagi, ya. Jadi jangan, pokoknya niatnya dirapel sama dia. Pokoknya setiap ke masjid saya niatkan untuk itikaf. Ya, enggak begitu, Pak. Enggak begitu. Saya setahun ini pokoknya bolak-balik masjid, begitu masuk masjid saya niatkan itikaf, bukan begitu. Jadi itikaf itu yang namanya niat itu setiap perbuatan kita akan lakukan, gitu.
Makanya yang lebih tepat ya, walaupun ada beda pendapat dari para ulama, yang namanya niat puasa itu ya itu setiap hari. Ya, setiap hari. Ya, walaupun ada yang mengatakan sebulan boleh gitu ya. Sebulan boleh. Tapi ini menurut pendapat pribadi saja yang lebih kuat itu setiap hari. Kenapa? Karena niat itu makrunan bil amal. Dia senantiasa berjalan dengan amalnya itu. Ya, jadi kalau kita sholat maghrib nih, ya udah sholat maghrib, saat sholat maghrib itu niat. Saat isya ya saat sholat isya tuh niat. Jadi jangan sampai ya Allah saya niat untuk sholat maghrib untuk 1 tahun gitu. Pokoknya nanti saya nggak niat lagi gitu. Udah setahun. Nggak begitu ya. Ya. Jadi wallahu alam ya. Ya lanjut Pak, silakan. Saya. Ya silakan Pak. Banyak orang yang di Ramadan ini ibadahnya ya gas terus nih, kencang. Karena alasannya di Ramadan ini semua ibadah pahalanya Lipat gandakan. Dilipat gandakan. Kalau seperti itu gimana? Ya memang realitas di zaman Nabi pun begitu Pak. Mereka meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Pahalanya dilipat gandakan. Itu salah satu bentuk kita untuk meraih bekal sebanyak-banyaknya untuk hari akhir kita. Ya, yang salah itu gimana? Yang salah kalau kewajiban ditinggalkan di luar bulan Ramadan. Kalau sunnah ditinggalkan nggak apa-apa. Namanya sunnah. Ya. Dia rajin sholat sunnah. Kapan? Di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan nggak sholat sunnah lagi. Boleh nggak? Ya boleh, namanya sunnah. Bahkan ada sahabat bilang gini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu cuma mau melakukan yang wajib-wajib saja dan yang haram-haram saja saya tinggalkan. Masuk surga? Iya. Ya. Iya. Tapi yo kalau melakukan yang wajib-wajib doang, haram-haram doang kita tinggalkan, itu jangan-jangan kepleset kita pas-pasan gitu ya. Oh ya kita tambah dengan yang sunnah gitu ya. Pas-pasan ya gimana ya. Sparein lah, kasih spare. Mendahulukan buka kan. Kasih spare. Gampang-gampang lah, nggak apa-apa. Gak apa-apa, Mendahulukan buka doang. yang penting kasih spare. Tapi berbanding juga saat dengan maksiat yang kita lakukan, dosanya juga berkali-kali lipat. Enggak, kalau dosa enggak. Tahu maksudnya tetap ya, jadi Emangnya UMPTN kurangin? bukan Bersalah dikurangin lagi. berlipat ganda juga dosanya. Gitu. Enggak. Impas dong. Bukan impas, kita lebih pahalanya kita berlipat ganda, tapi dosanya stabil nih. Berarti masih ada lebih. Ya itu memang itu kasih sayang Allah kepada kita. Kalau dosanya juga berlipat ganda, jadinya impas. Ya udah, percuma dong puasa jadi. Ya. Puasa bener itu susah. Paling dia itu Pak mengurangi pahala puasa. Mengurangi pahala puasa. Jadi tidak berlipat susah ganda. ya kan? Puasa dari terbit habis ini sahur sampai selesai buka itu kan susah. Murni dapat pahala bener gitu. Ya, full itu susah. Jadi ada hadis juga itu bukan hanya puasa Pak. Tapi sholat pun itu dapat pahala full tuh hampir-hampir bisa dibilang sulit. Ya, sulit full. Bahkan Rasulullah bilang ada yang 3/4, ada yang setengah, ada yang 1/3, ada yang cuma dapat 1/4 kata Rasulullah. Sholatnya itu Pak. Kalau 1/4 kan cuma 1 rakaat dia. Misalnya duhur nih. Nggak Jadi dapat sama sekali ada mungkin nggak dapat pahala. kalau nggak dapat pahala sama berarti batal sholatnya. Ya. Kalau adalah sedikit gitu ya takbiratul ihram. Mungkin dia husuk gitu ya. Setelah takbiratul ihram Gaji susah. ya. Ya jadinya cuma gugurin kewajiban. Bukan Pak ya. Makanya tadi Pak, saya bilang apa? Yo kasih spare lah dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Ya, emang kita pede gitu ya. Sholat kita duhur 4 rakaat itu full. Susah. Karena emang hadis Rasulullah mengatakan bisa 3/4, bisa setengah, bisa 1/4 gitu ya. Sekedar. Nah, Kelasnya ditambah sahabat dengan aja yang susah, sunnah. kelasnya sahabat loh, sahabat Nabi loh. Susah. Makanya sekarang kita karena levelnya bukan sahabat ya kita sholat aja. Sholat. Apa Ya. easy going aja lah Tambah maksudnya. sunnah. Tambah sunnah. Nah, buat
spare. Pas Tambahan. Iya. tambahan. Ya makanya Pas duit cashnya kurang gesek gitu. Masih ada gesekannya. Spare-nya. yang wajib cash Pak ya. Yang sunnah gesek. Nah, gesek. Makanya setiap yang wajib itu ada sunnahnya. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada sholat wajib, ada sholat sunnahnya. Sunnah kagak. Ada haji yang wajib, ada umrohnya gitu. Ya, jadi istilahnya kita memang nggak full dalam melaksanakan kewajiban dari sisi pahalanya ya. Kalau dari sisi sahnya, ya itu cukup memenuhi rukunnya, itu udah sah. Tapi kalau dari sisi pahalanya, nah ini yang tadi berat itu, pahalanya itu tidak bisa full, sulit untuk full. Sulit untuk full. Apakah itu puasa? Kewajibannya bisa. Bisa. Nah, untuk supaya kita ya imbang lah atau bisa nutupin itu semua kekurangan kita, itu ditambah dengan sunnah. Ya. Walaupun ya tadi Pak, ada sahabat yang bilang, saya mau yang wajib aja dan meninggalkan yang haram, masuk surga nggak? Ya masuk surga. Ya. Tapi ya apa ada orang yang nggak pernah menjalankan yang haram? Nah itu susah Pak, susah. Ya lirik-lirik lah beberapa kali kita kan. Nggak sengaja juga kadang-kadang ya. Bandel sedikit. Bandel dikit. Nanti besok bandel. Besok kalau mau itikaf, ini dulu kita nimbun minyak goreng di rumah. Biar ntar saya ya berasnya habis. Nah, keluar batal. Itu Ya. mengurangi pahala itikaf. Nggak full. Nggak full 10 hari jadinya. Wah, berkurang nih berapa jam gitu kan. Iya. Belum ngantri minyak goreng dulu kan. Nanti harus dicukupin dulu di rumah. Kalau kantor saya yang lama dulu udah diliburin Pak. Kalau waktu masuknya di kampung sama bos saya diliburin. 2 hari itu. Betul. Jadi kita liburnya lama. Dari masa itikaf itu sampai habis lebaran 5 hari. Itu karyawannya tingkat. Enggak. Ya. Itikaf bos saya doang. Bener dulu, Fitra namanya. Apalagi pas perusahaannya dia ya, maksudnya habis ngasih keluar dia bikin perusahaan, nah itu. Ribet itu masih. Kalau ulama Syafi'i itu Pak, itikaf itu harus di Masjid Jami Pak. Ulama Syafi'i itu. Jamu. Masjid Jami? Jami, Di Jami. masih gede. Jami, si gede. Harus lebih jamu. Jadi Tapi mungkin pertimbangannya bisa aja Pak. Sholat. Sekarang itu yang banyak Besok ada jamu. mengadakan itikaf memang masih besar. Dulu herbal. Mungkin untuk suplai makanan segala macam kalau di masjid besar mungkin lebih ini. Jamu kan kenal di Indonesia Orang yang herbal. Jadi buat ngasih dari buka lah atau apa itu mungkin lebih itu. Kalau masih kecil mungkin ya nggak begitu ini. syiar Pak itu Pak. Kan kaum muslim nyatu ke situ semua. Betul, itu bisa Syiar. dari yang kecil. saya tuh kalau itikaf tuh di tempat sholat yang kecil. Sendirian pakai tikar sama bantal. Tikar sama bantal nggak lupa tadi. Tad, kalau secara teknis nih Tad, malam Lailatul Qadar tuh seperti apa gitu? Kita pengen Apanya nih? dapetinnya tuh Oh, dapetin. kayak apa gitu, mesti di masjid Ya. atau Jadi kalau- kemana? Itu kayaknya susah ya. Enggak, maksudnya bahkan mungkin ya kalau memang waktunya kita dapat rahmat, kita nggak di masjid bisa dapat kok. Gampangannya itu Pak ya. Itu kayaknya memang ya terserah Allah aja. Ya, kita melakukan ibadah setiap hari pasti kena tuh. Kan malam Lailatul Qadar itu kan yang jelas di bulan Ramadan. Ya. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 29. Nah, kalau kita full dari 1 sampai 29, kan ada malamnya yang kena kita. Intinya gitu. Ya, walaupun di riwayat itu ada yang mengatakan malam ganjil, ada 10 hari terakhir, ya, hanya digabungkan kan, 10 malam terakhir dan ganjil. Ada yang lebih spesifik lagi, 21, 23, 25, 27 gitu kan. Akhirnya full sebulan. Betul. Mendingan apa? Ya udah sebulan aja, insya Allah salah satunya kita kena. Salah satunya kita kena. Ya. Jadi
kenanya itu maksudnya gimana? Ya ibadah saat itu ya itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah makanya tadi saya sampaikan ya kita harus semangat nih. Kenapa? Karena istiqdad, mempersiapkan bekal liyaumir rohil itu ya di bulan Ramadan ini yang paling banyaknya. Makanya Nabi dan para sahabat itu meningkatkan kualitas ya ibadahnya di bulan Ramadan ya karena memang istilahnya ini adalah bulan di mana Allah ngasih spare waktu untuk kita banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nutupin utang kemarin-kemarin. Tapi cirinya orang yang dapat malam Lailatul Qadar tuh berhenti ngerokok. Berarti ntar dulu aja kan. Kalau yang Ya udah ntar dulu aja dapetnya nggak kan? Kalau ada jaminan sih berarti. jadi malam Lailatul Qadar itu untuk siapapun, Pak. Siapa orang yang menjalankan ibadah ya, maka dia akan mendapatkan Tapi kebaikan itu dari- malam Lailatul Qadar. Dari secara fisik itu ada nggak sih itunya ya? Efek dapatnya Iya, tambah ganteng. kan kalau dari pembahasan tadi kita pasti kena kalau kita sebulan itu benar-benar ibadah. Nah, pahala kan Pahala. pahalanya Pahala. yang berlipat ganda sampai Pahala. gitu Ya kan. itu, Pak. Itu masalah gaib, Pak. Jadi bukan sesuatu yang kayak orang kalau dia sholatnya rajin tambah ganteng, bukan begitu. Soalnya kalau kan ada yang menggambarkan apa suasananya jadi hening yang wah dramatis sekali. Nah, itu Banyak yang menggambarkan malam Lailatul Qadar itu sedramatis itu, Pak. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu berpikir, wah, Maksudnya ini malam Lailatul Qadar apa enggak kan gitu ya. waktu kajian tuh Bukan, nggak ngantuk, serius. tapi bener asli banyak Ya, ya. banget yang Ya, emang begitu, menyampaikan Pak. begitu, Pak. jadi kan Rasulullah itu ngasih ciri-ciri ya. Nah, ya. Ngasih ciri-ciri malam bulan Ramadan Lailatul Qadar itu seperti apa. Nah, cuma ciri-ciri itu kan istilahnya tidak benar-benar signifikan ketahuan, nampak gitu ya. Ya. Seperti misalnya kalau ada bulan kelihatan seperti ini ya nampak tuh. Ini memang nggak terlalu signifikan ya. Perubahannya seperti terlalu clear lah. nggak terlalu clear ya. Makanya orang ya bisa saja sih menduga oh ini malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita ya mendingan ya sudah nggak Ibadah usah aja berpikir, full gitu. ibadah full aja. Nah, Soalnya tadi jelas-jelas nggak ada yang tahu pasti bahwa malam Lailatul Qadar itu di kapan saat. ya. Kalau secara fisik orang bisa mendeskripsikan, saya mungkin malam ini ngeliat ini Kok sejuk suasananya nih? Beda gitu. Kok sejuk nih gitu. Pak Yusron nggak ngerasain, ternyata 2 hari lagi Pak Yusron yang berarti malam Lailatul Qadarnya nggak cuma sekali, Pak. Ini maksudnya yang dapat malam Lailatul Qadar tuh Segi pahala aja. beberapa orang atau semuanya muslim Bisa, ya. cuman yang berdasarkan Kriteria. ibadah hari itu. Semua orang yang beribadah saat malam Lailatul Qadar itu Dapat lebih pahalanya. baik dari 1000 bulan. Ada yang ibadahnya sedikit, ada yang ibadahnya banyak. Semua dapat ya. Ya, semua dapat. Dapat kesempatan. Jadi kalau misalnya dia pas iktikaf, baca Quran, terus sholat, Bagus itu. bagus banget kan gitu. Dia banyak. Itu Cuma kalau dia pas-pasan nih, pas-pasan cuma sholat isya doang. Sholat isya doang ya sudah pahala. Yang lebih baik 1000 bulan ya isyanya doang itu. Ya, selain itu apa dia tidur aja. Ya dia dapat keutamaan malam Lailatul Qadar. Tapi sesuai dengan ibadah yang dia lakukan. Nah, makanya kalau ada orang yang dawam gitu ya, dia sholat malamnya itu ya selain taraweh itu misalnya, tambah lagi nanti di akhir ya di sepertiga malam terakhir ya, dan itu sepanjang malam, maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 29 dia lakukan, maka dia akan mendapatkan pahala Lailatul Qadar salah satu malamnya. Dengan pahala apa? Sholat tarawehnya, ngajinya, sholat malamnya gitu ya. Begitu.
Jadi malam itu berarti terbitnya matahari ya, terbenamnya matahari. ya, Jadi malamnya itu ya. ya terbenam matahari sampai terbit fajar. Maghrib sampai subuh. Ya, sampai subuh. Maghrib. Ada tambahannya lagi. Pertanyaannya, ayo. Pak Yusron udah bawa camping dia di depan rumah. Berarti malam Lailatul Qadar itu 24 jam, Tan. Nah, Enggak lah, malam. Bagi orang yang mengalaminya, nah itu 12 jam. malam. Malam bergeser aja lu. Rotasi. Bagi orang yang mengalaminya tetap 12 jam. Di belahan bumi yang berbeda juga 12 jam ya. Malamnya, pas Iya, malamnya pas dia malamnya. lah. Yang paling enak Pak Yusron dong. Negara tertentu yang Pagi, sore, siang, malam di Dan depan masjid. naik pesawat aja ya? Ngejar. Iya. Iya, ngejar Lailatul Ngejar lah tuh. Qadar. Tapi di pesawat doang dia. Jadi pas mau subuh kita terbang ke daerah yang mau maghrib. kita itu asalnya Iqra ya. Lailatul Qadar. Oh, turunnya Al-Qur'an ya. Iqra itu. Ramadan. Ya, jadi memang ada riwayat yang memang menyatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Kan akhirnya Makanya berarti ngakalin kan ya. Nabi Ya. itu. Malam Oh, Lailatul itulah. Qadar aja masih mau diakalin. Ya, cuma kan memang masih terjadi perselisihan Ya. dari para ulama, Pak. Bukan dapat pahala. Jadi kapan malam turunnya Al-Qur'an itu yang pertama apakah 17 Ramadan atau yang lainnya itu jadi perselisihan. Jadi yang jelas kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Ya. Apakah karena pertama kali Nabi menerima Iqra Ya. itu atau ada sesuatu hal yang lain gitu? Ya, jadi turunnya Al-Qur'an itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Oh, berarti bukan karena turun Al-Quran ya, karena bertepatan dengan Lailatul Qadar itu berarti bukan karena Al-Quran pertama kali itu turun, bertepatan itu kan berarti emang Dua dari dulu acara tuh- yang berbarengan berarti. Nah, berarti emang dari dulu udah ada saat sebelum Quran turun, berarti Lailatul Qadar itu udah ada, udah ditetapkan gitu kan? Enggak, jadi kalau Lailatul Qadar itu kan Agama Islam. diturunkan kapan? Ya sejak Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa itu ada malam Lailatul Qadar. Dalam surat Allah apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Nah, itu adalah permulaan Al-Qur'an diturunkan. Permulaan Al-Qur'an diturunkan. Yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu permulaan Al-Qur'an diturunkan. Jadi kan Al-Qur'an kan diturunkan berangsur-angsur, Pak ya. Jadi pertama Al-Qur'an itu diturunkan sekaligus tuh ke langit ke-7 itu secara kesemuanya. Nanti dia turun kepada Nabi Muhammad itu berangsur-angsur sesuai dengan kejadiannya. Sesuai dengan kejadian. Kenapa kok begitu? Untuk menguatkan ya, jiwa Nabi Muhammad dan para sahabat. Kenapa? Karena sesuai dengan kejadian. Jadi ada kejadian ini Allah turunkan. Kejadian ini Allah turunkan. Jadi bahkan ada ayat Al-Quran tuh yang menjawab tuduhan-tuduhan orang kafir. Jadi begitu ada tuduhan orang kafir, Allah jawab. Ada lagi orang kafir mengatakan begini, Allah langsung jawab dengan turunnya Al-Quran. Nah, sehingga ya istilahnya sahabat tuh langsung mendapatkan jawaban. Langsung buktinya ada. Nah, langsung dapat jawaban atas apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir saat itu. Yaitu yang membuat kaum muslimin saat itu jiwanya kuat. Bahkan pernah Rasulullah itu tidak turun ayat selama 3 hari. Itu Allah orang kafir tuh nuduh bahwa Rasulullah itu sudah ditinggal oleh Tuhannya. Ya, Rasulullah sudah ditinggal oleh Tuhannya. Ya. Nah, maka Allah langsung jawab tuh ya. Ya, Allah langsung jawab bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun 3 hari nggak turun ayat gitu ya. Tapi langsung Allah jawab, ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ketika Al-Quran diturunkan itu istilahnya langsung face to face ya, melawan orang-orang kafir saat itu gitu ya. Langsung dijawab oleh Allah. Ya, makanya mereka memang sangat kuat dari sisi keteguhan jiwanya mereka. Ya. Alhamdulillah Bapak-bapak semua. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka kajian kita kali ini kita tutup. Semoga kajian kita ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi
pahala untuk Ustadz. Kita tutup kajian kali ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.